Smart FM Radio Talk. Satu Radio Smart FM Makassar. Apa kabar Anda pagi hari ini, Smart Listener? Ya, dan kembali beraktivitas ya di hari Jumat, tepatnya di 19 Maret 2021, dan hari ini merupakan hari yang cukup singkat untuk Anda beraktivitas ya. Semoga segala urusan dimudahkan dan juga dilancarkan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pagi hari ini Smart Listener di jam 11 hingga jam 12 siang ini kita kembali ada di spesial program hari ini bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BB-POM Makassar. Dan untuk pagi hari ini kita mengangkat tema pengawasan obat dan makanan informasi publik BB-POM Makassar. Ya, dan Smart Listener, sehubungan dengan maraknya promosi iklan ya di marketplace, di sosial media, ini berbagai produk yang ditawarkan ya, itu mulai berbagai produk kecantikan, kemudian makanan, kemudian kesehatan. Tentunya sebagai konsumen kita harus cerdas ya, kita harus pintar memilah produk apa saja yang aman untuk digunakan, produk yang mempunyai uji klinis dari BB-POM, dan apakah produk yang kita gunakan itu sudah terdaftar di BB-POM. Dan semua pertanyaan ini akan kita jawab pagi hari ini, Smart Listener. Untuk pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan beberapa narasumber yang tentunya pagi hari ini kita terhubung secara virtual by Zoom. Dan saya sapa dulu untuk narasumber yang pertama. Di sini ada Ibu Doktranda Hardaningsi APT MHSM. Beliau merupakan Kepala Balai Pengawas, Kepala Balai Besar POM di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Ija. Apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik dan tetap selalu sehat. Ya, semoga betah di Makassar, Ibu ya. Insya Allah. Baik. Baik, dan untuk pagi hari ini ya Smart Listener, selain Ibu Hardaningsi, pagi hari ini beliau juga didampingi oleh Ibu Doktranda Erni Arnida APT MH dan Ibu Doktranda Suryawati APT, di mana keduanya ini merupakan infokom dari BB-POM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Erni dan juga Ibu Suryawati. Pagi Mbak Ija, apa kabar? Ketemu lagi. Iya, baik. Semoga sehat ya semuanya. Dan untuk pagi hari ini kita akan berbincang kurang lebih 45 menit ke depan ya. Kita akan sekali lagi untuk topik yang kita bahas untuk hari ini ya. Ini terkait pengawasan obat dan makanan informasi publik BB-POM Makassar. Baik, sebelumnya saya ke Ibu Hardaningsi ya. Baik, Ibu. Ya, dan Smart Listener, untuk Anda juga kami informasikan untuk perbincangan pagi hari ini Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di line WhatsApp di 0811 46 10 11, dan kita juga live ya secara audiovisual sekali lagi di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya langsung aja ke Ibu Hardaningsi. Ibu? Ya, Mbak. Ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan dulu nih Bu ya, selamat untuk BB-POM karena mutu pelayanannya untuk tahun 2020 hingga 2021 itu dengan nilai A yang sangat baik tentunya.
ya. Tentu ini ada Ya. beberapa proses ya bagaimana sehingga untuk mutu pelayanan tahun 2020 hingga 2021 ini mendapat predikat yang sangat baik ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Baik. Tapi kita akan membahasnya sebentar. Tapi sebelumnya nih Bu ya, sebelum kita lebih banyak lagi mengetahui bagaimana pengawasan obat dan makanan dan informasi publik BPOM Makassar, mungkin Ibu Hadaningsi ini bisa memberikan gambaran secara singkat atau profil singkat dari BPOM Makassar dan juga wilayah pengawasannya di Sulawesi Selatan ini seperti apa, Ibu? Silakan. Baik. Ya. Makasih Mbak Iza. Jadi mudah-mudahan nih smart listener semua sudah pernah mendengar dan sudah pernah tahu ya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ibu, Makassar. maaf Ibu, dengan Mirza Ibu. Oh, Bu Mirza. Dia Iya, bukan Iza. iya, dengan Mirza. Mirza. Kurang M-nya nih saya. Baik. Ya, silakan Jadi Ibu. begini, Bu Mirza. Jadi Balai Besar POM di Makassar ini adalah unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya, BPOM RI di Jakarta. Nah, kantor kami itu ada di Jalan Baji Minasa nomor 2 di Kota Makassar. Nah, kami sebenarnya mempunyai tugas itu adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, Balai Besar POM di Makassar ini mempunyai cakupan area pengawasan itu adalah di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tapi sekarang nggak ada. Ibu, suaranya nggak kedengeran? Ibu Hadaningsi. suara, Ya, silakan Ibu. oh, Ya, ada lagi. Ya, silakan. nah ada lagi. Nah, jadi area pengawasan Balai Besar POM di Makassar itu meliputi 17 kabupaten kota, ya. Sedangkan kalau untuk lokal POM di Palopo itu mereka area pengawasannya ada di 7 kabupaten kota. Nah, kalau Balai Besar POM sendiri wilayah pengawasannya ada di Kota Makassar, ada di Kota Parepare, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Kabupaten Goa, Pinrang, Maros, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Baru, Wajo, dan Kabupaten Sidrap serta Pangkep. Nah, yang 7-nya itu area pengawasannya Palopo, yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Nah, itu adalah cakupan wilayah area pengawasan kami. Kemudian kalau di Balai Besar POM di Makassar sendiri, personil kami ada sekitar lebih kurang 160 orang lah ya, yang terdiri dari aparatur sipil negara dan yang non aparatur sipil negara. Kemudian kami mempunyai 3 laboratorium yang sudah terakreditasi, 17 ISO 17025, yaitu ada laboratorium kimia, ada laboratorium mikrobiologi, dan pada saat ini ya kemarin pada saat adanya COVID ini kami mempunyai laboratorium PCR sehingga kami bisa melakukan testing yang swab ya, swab PCR Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan tes PCR untuk COVID-19. Nah, selain itu, selain laboratorium yang ada di kantor, kami juga mempunyai dua mobil laboratorium yang mobile, yang bisa keliling ya, yang biasanya kami pakai itu untuk pergi ke lapangan untuk mengecek, misalnya ke pasar, misalnya ke sekolah-sekolah, misalnya ke tempat-tempat area penjualan makanan. Nah, itu kita juga ada, namanya laboratorium keliling. Nah, itu ya. Sedangkan tugas-tugas yang kita lakukan adalah yang pertama memang kita kan dalam rangka
menjamin ya Mbak, menjamin keamanan, mutu, khasiat dan manfaat obat dan makanan yang beredar ya di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Tapi obat dan makanan sebenarnya nggak cuma obat dan makanan, di situ ada obat tradisional ya. Ada obat tradisional, ada kosmetika, ada suplemen kesehatan, dan ada makanan minuman. Nah, bagaimana cara kita menjamin mutu? Ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu melalui yang pertama melalui kita menyampling ya, menyampling dan menguji produk-produk tersebut dengan di laboratorium apakah memang mereka sesuai dengan aturan perundang-undangan, tidak ada kandungan-kandungan yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, itu kita lakukan pengujian. Selain itu juga kita melakukan pemeriksaan kepada sarananya, misalnya sarana produksinya atau sarana distribusinya, gitu ya. Kalau sarana produksi ya pabriknya misalnya pabrik makanan, itu kan ada industri rumah tangga, ada memang industri pangan, atau misalnya kosmetik, itu juga ada industri kosmetiknya dan sebagainya ya. Kebetulan kalau di Sulawesi Selatan ini kan tidak ada industri obat, ya nggak ada. Jadi yang ada pangan, kosmetik, obat tradisional juga sudah ada di Sulawesi Selatan walaupun belum banyak, gitu ya. Nah itu tadi sarana produksinya. Selain itu juga sarana distribusi. Nah, sarana distribusi itu terdiri dari sarana distributor ataupun juga retailer ya. Kalau distributor, kalau obat itu kan ada aturannya untuk pendistribusiannya, nggak bisa sembarangan ya. Nah itu kita periksa jalurnya mulai dari pedagang besar, baru kemudian ke sarana pelayanan kesehatan atau sarana pelayanan kefarmasiannya. Di situ ada apotek, ada toko obat, ada rumah sakit, ada klinik dan lain-lain. Kemudian juga kalau untuk produk-produk lain seperti kosmetik, pangan, apalagi tadi suplemen itu kita periksa di jalur retailnya. Kan biasanya mereka bisa dijual di toko obat atau dijual di supermarket, swalayan dan sebagainya kalau untuk pangan ya. Bahkan sampai ke pasar gitu. Nah, itu kita lihat dan kita awasi apakah memang produk-produk yang beredar itu sudah memenuhi ketentuan, sudah mempunyai izin edar atau belum. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian selain itu juga kita melakukan fungsi intelijen dan fungsi penyidikan. Nah, itu seperti apa, Ibu? Itu begini kan ada ada yang suka dia melanggar ketentuan perundang-undangan, gitu ya. Misalnya, contohnya produknya itu tidak terdaftar atau produknya itu mengandung bahan berbahaya yang membahayakan. Nah, itu bisa kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan penyidikan karena itu melanggar undang-undang, sehingga nanti akan kita ajukan ke pro justisia atau disidangkan. Ya, tapi kalau misalnya juga yang kalau di dalam pemeriksaan itu tidak semuanya itu bisa diprojustisiakan. Kalau misalnya kesalahannya tidak melanggar undang-undang yang mempunyai aturan pidana, nah itu bisa dikenakan sanksi administratif. Contohnya misalnya bisa dicabut nomor izin edarnya, bisa dibekukan kegiatannya. Kalau produksi bisa dibekukan dulu kegiatan produksinya, atau dicabut izin edarnya, atau ditarik produknya dari peredaran. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, Mbak Mirza, suka mendengar kan, ada penarikan produk gitu ya. Nah itu biasanya ada juga yang sudah terdaftar, tapi pada saat kita lakukan pengawasan setelah beredar, kok dia melanggar aturan ya, atau mengandung bahan berbahaya misalnya, atau ada pelanggaran lain yang menyebabkan produk itu harus ditarik, maka kita akan melakukan penarikan. Nah itu adalah contoh-contoh dari tindak lanjut
dari pemeriksaan. Kemudian juga ada fungsi, kita mempunyai fungsi sertifikasi. Nah, kita mensertifikasi sarana ya, sarana produksi, sarana distribusi. Nah, ini untuk teman-teman pelaku usaha nih, yang produknya itu harusnya mendapatkan izin edar BPOM, izin edar BPOM. Nah, ini memang harus dilakukan registrasi. Nah, registrasinya ini akan dimulai dari sarana produksinya. Nah, kalau sarana produksinya itu bisa dilakukan di Balai POM ya. Nanti kita akan periksa sarana dan bangunannya. Itu nanti setelah mereka lulus gitu kan, nanti diperiksa sesuai ketentuan ininya ya. Kalau mereka sudah mendapat nilai minimal B, mereka baru bisa mendaftarkan produknya. Nah, kalau mendaftarkan produknya itu nanti sebenarnya semuanya sudah secara online. Nah, itu ke Badan POM Pusat ya, walaupun orangnya ada di sini bisa mendaftarkan secara online. Nah, Balai POM akan membantu kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara online gitu ya. Nah, kita bisa bantu juga untuk itu. Makanya kita punya fungsi pelayanan. Mungkin nanti kita bicarakan fungsi pelayanan kita apa ya tadi. Mbak Mirsa sudah mengatakan ada pelayanan yang mendapatkan survei tadi ya, surveinya cukup lumayan, cukup bagus. Nah, nah itu yang terakhir ada fungsi kita melakukan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat, KIE, fungsi KIE. Nah, ini kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi kepada semua masyarakat, itu artinya masyarakat pelaku usaha, masyarakat umum, masyarakat atau lintas sektor ya, stakeholder lain, semua pemangku kepentingan. Itu menjadi sasaran kita untuk melakukan KIE atau edukasi dan informasi. Nah, kira-kira secara garis besarnya seperti itu, Mbak Mirsa, profil dari Balai Besar POM Makassar, tugas, pokok, fungsi, dan kewenangannya seperti itu. Jadi BPOM ini adalah garda terdepan dalam hal perlindungan konsumen ya Bu ya? Iya. Baik, itu tadi ya sedikit gambaran ya profil terkait BPOM. Nah, Ibu untuk hari ini kan kita membahas ya mengenai pengawasan obat dan makanan informasi publik BPOM Makassar. Nah, mungkin di awal mungkin Ibu juga bisa memberikan sedikit informasi ya mengenai perkembangan informasi layanan publik di BPOM ini sama ini seperti apa, Ibu? Iya. Nah, mungkin saya mulai sedikit tentang sistem pengawasan obat dan makanan tadi ya, Mbak Mirsa. Jadi kita itu menganut azas namanya SISPOM, Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Itu ada 3 pilar. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan pelayanan-pelayanan kita. Jadi di dalam SISPOM itu ada 3 pilar. Pilar yang pertama untuk melakukan pengawasan obat dan makanan adalah pelaku usaha atau produsen. Kenapa pelaku usaha atau produsen? Karena dialah yang mempunyai produk, dialah yang membuat produk, dialah yang menempatkan produknya di pasar, gitu ya. Satu, pelaku usaha. Nah, caranya bagaimana mereka terlibat dalam sistem pengawasan obat dan makanan ini? Caranya mereka melakukan atau mengikuti standar ataupun pedoman-pedoman yang ada. Nah, gitu ya, sepanjang mereka itu sesuai dengan standar-standar pedoman-pedoman yang ada, sehingga produknya menjadi produk yang aman, bermutu dan bermanfaat atau berkhasiat. Itu pilar pertama. Tentu saja tanggung jawabnya paling besar sebenarnya di produsen karena dia yang punya produk. Nah, yang kedua, pilar yang kedua adalah pilarnya pemerintah. Pemerintah itu sebagai regulator. Nah, Badan POM ada di pilar ini, pemerintah. Ya. Badan POM itu yang pertama adalah menetapkan standar-standar ya, standar-standar, pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh pelaku usaha gitu, pelaku usaha.
supaya dia bisa menghasilkan produk yang tadi itu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah dan selain menetapkan standar, pedoman, regulasi. Nah, itu kita juga mengawal melalui tadi yang sudah saya ceritakan, melalui pemeriksaan sarana, melalui pengujian, nah itu semuanya yang dilakukan oleh pemerintah, di pilar pemerintah. Nah, pilar yang ketiga adalah pilarnya masyarakat, gitu ya, pilar masyarakat. Jadi masyarakat ini adalah konsumen, ya nggak? Iya, benar. Jadi masyarakat juga harus berperan di dalam sistem pengawasan. Bagaimana cara masyarakat bisa berperan? Jadi dia harus menjadikan dirinya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang mampu melindungi diri sendiri. Jadi bagaimana cara mereka mampu? Tentu saja dengan edukasi. Nah, inilah kenapa kita melakukan KIE tadi. Nah, masyarakat diajarin supaya tahu bagaimana sih produk yang aman, bagaimana sih produk yang bermutu, bagaimana cara menggunakan obat dan makanan yang baik dan benar. Nah, itu sebenarnya pilar dari pengawasan obat dan makanan. Nah, itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pelayanan ya, pelayanan yang ada di Balai Besar POM di Makassar. Nah, kami kalau pengawasan, pemeriksaan itu kan memang menjadi tugas kita sehari-hari. Tapi kita selain melakukan pemeriksaan dan lain-lain, kita mempunyai yang namanya layanan publik, layanan kepada masyarakat. Ada 4 macam sebenarnya, ada 4 macam jenis pelayanan. Yang pertama yaitu kita mempunyai pelayanan informasi dan pengaduan konsumen. Nah, jadi misalnya ada siapapun juga nih, mau masyarakat, mau pelaku usaha, mau pemangku kepentingan lain yang ingin mendapatkan layanan informasi atau melakukan pengaduan itu bisa datang ke kantor kami ataupun bisa melalui kanal-kanal yang lain ya. Sekarang mah zamannya ini ya Mbak, zamannya elektronik ya. Jadi tidak perlu harus datang juga bisa menyampaikan kebutuhannya akan pelayanan. Nah, untuk pelayanan informasi dan pengaduan konsumen ini memang gratis ya, tidak ada pungutan biaya apapun juga. Nah, ini bisa konsultasi lengkap ya, kalau misalnya mau puas ya datang ke kantor ya, datang ke kantor, ada ruang pelayanan publik kita. Nah, ini akan dilayani secara responsif ya, kalau misalnya pun bentuknya pengaduan, yang misalnya membutuhkan klarifikasi, pasti nanti kita akan sampaikan tindak lanjutnya ya. Mungkin nggak bisa dijawab saat itu, kalau bisa dijawab saat itu, pasti dijawab saat itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijawab saat itu, karena mungkin membutuhkan klarifikasi, nanti akan kita proses ya untuk klarifikasi. Setelah mendapatkan semua jawabannya, kita akan kirimkan jawaban untuk pengaduannya. Nah, itu. Kemudian juga pengaduan konsumen. Nah, misalnya pengaduan ini macam-macam ya. Pengaduan ini misalnya mau mengadukan terkait dengan produk misalnya. Misalnya begini, saya kok punya produk kayak gini nih, bener nggak ya gitu misalnya. Ini bener nggak sudah terdaftar atau belum gitu ya. Bener nggak misalnya ada kan suka sekarang banyak hoax ya, Bu Mirza. Banyak hoax. Nah, itu boleh ditanyakan, ini hoax ini benar atau tidak. Nah, itu boleh datang ataupun boleh dengan email maupun dengan WhatsApp. Nah, itu boleh ya. Nanti akan kita respon. Nah, biasanya kalau misalnya berita-berita hoax yang sampai viral gitu, nanti akan direspon juga secara ini oleh Badan POM gitu. Tapi kalau misalnya yang lokal-lokal boleh ditanyakan kepada kita ya. Nah, itu adalah untuk informasi pelayanan. Nah, medianya itu ada
yang ini ada nomor WA nih. Oh Ini ya, nomor bisa disampaikan WA itu yang Ibu gampang. ya, untuk nomor Ya, itu WhatsApp-nya. ya, ya nomor WA-nya itu 0852 52 15 kali terus 533. 533. Ya, Jadi saya itu ya. Gimana Bu? diulang lagi, Ya Mbak Mirsa? 081 52 15 kali 533. Heeh. 0852 nggak pakai 1. Oke, 0852 0852. ya, 1 Terus 5 kali. satunya 5 kali ya 533. Ya, ini untuk Nah, informasi pelayanan publik ya Bu ya, khususnya itu untuk untuk pengaduan ya. ya untuk boleh mau minta informasi, Mhm. boleh mau mengadu, itu Mhm. boleh ya. Atau datang juga boleh. Datang juga Tidak boleh. harus WA, datang juga boleh. Boleh, Di boleh. Jalan Datang boleh. Baji Minasa Bu ya. Di Jalan Baji Minasa nomor 2. Aha. Nah, Baji Minasa nomor 2. Nah, kemudian ini juga sebenarnya kami juga punya FB ya, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk memfollow. Ininya apa namanya Bu Erni? Nama ininya apa? FB-nya? Balai BB-POM Makassar. Balai BPPOM. BB-POM. Iya, BPPOM. Enggak pakai balai. BB-POM Makassar. BPPOM Makassar. Ya, pokoknya cari pasti ada deh. Ya. Gitu ya. Nah, itu di-follow karena di dalam medsos itu kami setiap harinya itu ada informasi-informasi yang baru gitu ya. Nah, itu yang bisa diikutin supaya teman-teman terupdate dengan semua informasi-informasi yang kekinian. Nah, gitu. Nah, itu tadi yang jenis layanan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada pelayanan pengujian. Nah, pelayanan pengujian. Nah, ini contohnya begini. Ini orang yang mau mengujikan produknya, ya, atau sesuatu, gitu ya. Nah, bisa misalnya gini, contoh, ada misalnya polisi, gitu ya. Ada kasus misalnya tentang narkoba. Nah, beliau boleh mengirimkan permintaan untuk pengujiannya untuk keperluan biasanya untuk keperluan penyidikan. Nah, gitu. Nah, kalau untuk sampel polisi ini sekarang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, ya. 1 hari ini pengujiannya. Nah, itu kalau sampel polisi. Nah, selain polisi juga bisa pelaku usaha lain juga bisa. Misalnya pelaku usaha yang membutuhkan data untuk melakukan registrasi misalnya. Nah, itu juga bisa melakukan pengujian di Balai POM. Atau lintas sektor lain. Misalnya seperti dinas kesehatan gitu ya. Kan mereka juga melakukan pengawasan, kemudian mereka menyampling produk obat dan makanan. Nah, itu mereka boleh mengirimkan pengujiannya kepada kami. Nah, itu ya. Waktu penyelesaian pengujian ini, tadinya kan 30 hari nih, Bu Mirsa. Nah, ini kita berkomitmen tadi ya supaya memuaskan pelanggan tadi, kita berkomitmen untuk bisa sekarang menjadi 10 hari. 10 hari, yang tadinya 1 bulan gitu ya? Tadinya memang sebelumnya itu 30 hari. Nah, walaupun sebenarnya dulu juga ininya 30 hari, tapi biasanya ya nggak sampai segitu juga udah keluar. Makanya sekarang supaya kita lebih bisa memuaskan pelanggan lah, ya kita coba untuk 10 hari. Nah, ini untuk layanan pengujian. Nah, kalau untuk layanan pengujian ini ada berbayarnya. Ini ada tarifnya. Berapa tarifnya itu merupakan pendapatan negara bukan pajak. Ya, PNBP. Jadi ada macam-macam, Mbak. Tarifnya tergantung dari
parameter ujinya tuh apa saja uji. Misalnya sampel A gitu ya, misalnya sampel bakmi gitu ya, bakmi instan misalnya. Itu nanti kan akan dilihat apa saja yang akan diujikan. Nah, nanti ada tarifnya, nanti akan dihitung keluar berapa sih biaya pengujiannya untuk sampel tersebut. Misalnya kalau Nah, kosmetik, gitu. Ibu seperti apa? Kalau produk kecantikan Kalau kosmetik. kalau produk kecantikan itu agak jarang ya. Kebetulan di sini kan tidak ada orang yang mau meregistrasikan kosmetiknya. Nah, kalau kosmetik itu tidak, untuk mendaftar itu tidak tidak perlu melakukan uji, karena sekarang untuk kosmetik itu hanya notifikasi. Nah, jadi kosmetik itu untuk pendaftaran produk hampir tidak ada. Tapi biasanya kalau kosmetik itu pengujiannya untuk pengawasan. Biasanya kita periksa terhadap kandungan bahan berbahaya. Tapi ini lebih banyak dilakukan internalnya Balai POM. Karena kalau untuk masyarakat, untuk yang seperti ini tidak bisa, yang melakukan itu tidak bisa individu-individu. Jadi yang melakukan uji ini boleh instansi, boleh pelaku usaha, tapi kalau individu-individu tidak boleh, Mbak. Misalnya gini, saya kok curiga ya dengan kosmetik ini gitu. Saya mau mengujikan. Nah, itu tidak boleh. Kalau yang seperti itu boleh ngelapor saja. Nanti kami yang akan menyampling dan mengujinya. Nah, gitu, untuk membuktikan apakah benar kosmetik itu mengandung bahan berbahaya atau tidak. Nah, gitu. Itu sih intinya. Nah, kalau yang tadi itu baik instansi maupun pelaku usaha yang melakukan pengujian itu akan dikenakan biaya PNBP sesuai dengan tarif dan apa saja yang diujikannya. Nah, PNBP itu kita tidak menerima pembayaran cash begitu ya, Mbak. Kita semuanya sudah by banking, jadi tidak ada transaksi uang di dalam pelayanan kami. Semuanya sudah serba dengan elektronik ya, dan mudah-mudahan sih kami bisa menambahkan inovasi nanti untuk pembayaran bankingnya juga bisa hanya pakai token. Nah, ini yang sedang kami jajaki kerjasama dengan bank ya. Untuk itu supaya membayarnya juga nggak usah kemana-mana, bisa langsung di situ begitu. Nah, itu salah satu dari perbaikan atau peningkatan pelayanan kami untuk pelayanan pengujian. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang ada lagi pelayanan untuk sertifikat atau surat keterangan ekspor atau surat keterangan impor. Nah, ini biasanya pelaku usaha nih. Pelaku usaha yang mau ekspor produknya itu biasanya mereka diminta persyaratan surat keterangan ekspor dari negaranya. Nah, itu bisa dimintakan kepada Balai POM terkait dengan terkait dengan produknya dia apa gitu ya. Nah, selain surat keterangan ekspor juga ada surat keterangan impor. Jadi kalau ada importir mau melakukan importasi, nah itu biasanya dimintain surat keterangan impor. Nah, nah pelayanannya ini sama, ini sebenarnya kalau ini murah ya, biayanya sangat murah. Tapi sama juga ini PNBP dan semua mekanismenya sama ya, sudah langsung pembayarannya secara online. Oke, jadi untuk kemudian yang terakhir ada yang pelayanan. Yang terakhir ada satu lagi, Mbak, yang ini mungkin yang banyak ditunggu-tunggu nih oleh pelaku usaha, yaitu untuk mendaftarkan izin edar tadi ya. Nah, izin edar itu baik yang obat tradisional, pangan, mungkin paling banyak pangan sih ya, paling banyak pangan kalau di Sulawesi Selatan ini, ataupun obat tradisional ataupun kosmetik. Nah,
Ini sebenarnya ada 2 tahapannya. Nah, Seperti apa itu, tahapan Bu? yang pertama itu melalui balai ya. Seperti apa untuk tahapannya, Ibu? Iya. Ada 2 tahapan. Iya. Yang pertama adalah nanti disertifikasi dulu sarana dan bangunannya atau tempat produksinya gitu ya. Nah, itu pengajuannya boleh melalui Balai POM di Makassar. Nanti akan biasanya kita konsultasi dulu supaya paham ya. Nanti apa saja nih yang mau diperiksa bangunan dan sarananya yang seperti apa, mereka bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka sudah diperiksa, ada perbaikan-perbaikan dan mereka dinyatakan nilainya itu minimal B, itu baru bisa mereka untuk melanjutkan mendaftar produknya gitu. Jadi misalnya begini Mbak, contoh gampangnya. Ini ada orang yang punya produk kacang disko misalnya. Nah, itu gimana, Dia Bu? pengen nih mendaftar, dapat nomor izin BPOM gitu kan. Nomor MD gitu. Nah, itu akan dimulai dari sarana produksinya dulu harus kita sertifikasi atau kita benahi. Jadi nanti dari sisi higiene sanitasinya sudah dibenahi, dari sisi manajemen perusahaannya itu pasti kita, terus kemudian apa ya istilahnya ada pendokumentasian, jadi begitu. Itu kita benahi. Walaupun dia bisa aja industri kecil ataupun bahkan industri rumah tangga boleh-boleh aja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah lulus, sudah keluar rekomendasinya, nah baru nanti rekomendasi itu dipakai untuk mendaftarkan produknya tadi. Oh ya. Nah, itu yang saya bilang ini secara online gitu ya. Nah, kalau untuk PSB tadi, persyaratan sarana dan bangunan, itu untuk mendapatkan rekomendasinya itu tidak ada, sampai saat ini tidak ada biayanya, tidak ada. Nah, itu free sampai saat ini ya, belum ada di PNBP-nya, belum ada. Nah, tapi nanti untuk mendaftarkan produk itu yang pertama tergantung juga dari produknya. Ada yang membutuhkan di hasil uji laboratorium, ada yang tidak. Nah, setelah itu dia mendaftar, kemudian nanti ada biaya pendaftarannya. Tapi biaya registrasi itu juga sebenarnya tidak terlalu besar sih, kecuali untuk yang produk-produk high risk ya. Nah, biasanya produk high risk ini tidak dibuat oleh industri rumah tangga, biasanya dia dibuat oleh pabrikan yang besar. Gitu. Nah, kalau untuk yang produk-produk yang ringan-ringan saja, yang tidak berisiko lah istilahnya ya, contohnya ya kayak kacang disko tadi ya, itu termasuk produk yang tidak berisiko, yang berisiko sangat rendah, itu tidak diperlukan uji. Nah, itu juga biaya registrasinya murah, ya, tidak sampai 1 juta, tidak sampai antara 300 sampai 500.000. Dan untuk yang pelaku usaha yang masih UMKM, itu bahkan Badan POM itu ada diskonnya 50% untuk biaya registrasinya. Itu kemudahan yang diberikan ya, ya. Itu kemudahan yang diberikan. Tetapi kalau misalnya produknya itu misalnya berbahan dasar ikan gitu ya, berbahan dasar daging, itu ada ujinya, ya. Contohnya kalau misalnya kayak otak-otak, otak-otak pengen dapat nomor MD, gitu ya, boleh-boleh. MD itu Badan POM. Nah, itu nanti ada ujinya. Ujinya mungkin itu biayanya agak lumayan karena dia ada uji mikro ya. Kalau yang berbahan daging-dagingan gitu biasanya dia diuji mikrobiologi. Nah, itu yang agak lumayan biayanya. Nah, seperti itu. Oke. Ibu tadi seperti diinformasikan ya. Jadi untuk MD ya. Untuk mendaftar MD itu berapa digit Ibu? Tadi kan seperti diinformasikan ya, jadi ada untuk produk izin edar untuk obat, pangan, obat tradisional. Untuk MD-nya sendiri supaya masyarakat juga bisa mengetahui itu ada berapa digit sih? Kosmetik berapa digit? Izin edar Badan POM.
itu masing-masing nanti punya kode sendiri, Mbak. Oh gitu. Kalau untuk makanan, nah itu tulisannya nanti BPOMRI MD, gitu kan? Terus nomornya ada 12. 12 Itu digit ya. untuk makan pangan dalam negeri. Kalau dia 12 digit, ya. Tapi kalau untuk pangan dari impor, ya, impor dari luar negeri, produksi luar negeri, itu BPMRI ML, baru nomornya, gitu ya. ML itu makanan luar negeri, gitu. Nah, kalau untuk obat tradisional beda lagi, dia kodenya pakai T. Ada TR, tradisional, dalam negeri, gitu ya. TI, tradisional impor, nah gitu, beda-beda ya. Itu mungkin nanti sesi khusus ya, Mbak, membahas itu sesi khusus. Jadi penasaran. Kosmetik juga beda nanti nomornya. Juga beda. Oh iya, beda. Kosmetik itu BPOMN, pakai N, ya, N. Ada NA, NB, NC, ND, NE, nah gitu. Itu kalau untuk kosmetik, jadi beda. Itu perlu sesi khusus, Bu Mirza. Nanti kita kayaknya ada sesi khusus gitu ya, Bu Naning ya. Baik. Iya, soalnya panjang. Baik. Nah, kita ya. Mirza, mungkin saya akan menambahkan sedikit ini tentang pelayanan. Itu kita sebenarnya mempunyai maklumat ya, kami, yaitu maklumat pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Maklumatnya seperti ini. Dengan ini kami Balai Besar POM Pengawas Obat dan Makanan di Makassar menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini adalah maklumat kami, janji kami. Kemudian waktu pelayanan kami itu Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 16.30, Jumat itu jam 8 sampai jam 16. Kalau pelayanan online tentu saja 24 jam selama 7 hari. Nah, ini ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi Bu untuk perbincangannya ya sebentar Ibu. Dan kita break dulu untuk sesaat. Dan Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami. Sekali lagi masih bersama Ibu Dr. Ada Hadiningsih, tentunya dengan tema pengawasan obat dan makanan informasi publik BB POM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. This is not your grandfather's apprentice. 16 kandidat dari berbagai belahan dunia membuktikan kemampuan bisnis sekaligus kekuatan fisik dan mental untuk memperebutkan satu profesi prestisius senilai $250.000 Amerika bawah CEO One Championship, Chatri Sityoto. You bombed, and you bombed. The Apprentice One Championship Edition mulai 22 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. East, west, north and south, the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dan ya masih di spesial program bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan tema pengawasan obat dan makanan informasi publik BB POM Makassar ya. Tadi Ibu Hadiningsih ini sudah memberikan bagaimana profil dari BB POM, kemudian bagaimana Smart Listener untuk kualitas pelayanan publik ataupun
pelayanan pengaduan masyarakat ya itu melalui unit ULPK, kemudian pelayanan SKI atau SKE, kemudian juga pelayanan pengujian pihak ketiga ya. Dan Ibu tadi seperti diinformasikan ya bahwa ya tadi seperti yang diinformasikan ya Ibu Hadiningsih bahwa saat ini BP POM terus melakukan inovasi-inovasi begitu. Dan tentunya ini juga inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tentu juga diikuti peningkatan kuantitas dan juga kualitas sumber daya manusia. Nah di BP POM ini sendiri seperti apa Ibu? Iya, makasih Mbak Mirsa. Jadi memang untuk melakukan peningkatan pelayanan ini, kami berlomba-lomba sebenarnya melakukan inovasi-inovasi ya terkait dengan pelayanan juga di antaranya. Nah, di antaranya adalah mekanisme dari sistem pelayanan itu sendiri tadi ya, dari mulai yang tadinya pelayanannya lama sekian hari udah direduksi menjadi sekian hari menjadi lebih cepat gitu kan. Kemudian yang tadinya mungkin harus datang atau dengan apa ya maksudnya sekarang sudah ditambah kanal-kanalnya ya, ditambah dengan kanal-kanalnya, bisa melakukan melalui WA, pendaftarannya melalui email. Nah, seperti itu diantaranya untuk. Nah, kemudian untuk SDM-nya sendiri tentu saja kami selalu melakukan peningkatan kompetensi ya untuk SDM sehingga pelayanan yang diberikan itu menjadi memuaskan dan purna akhirnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga menerapkan sistem anti gratifikasi ya Mbak. Nah, jadi memang kita mensosialisasikan untuk tidak menerima pemberian apapun dan menganjurkan kepada pelanggan itu untuk tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun. Nah, kemudian untuk inovasinya, kalau misalnya ini kita punya kanal ya untuk melakukan pelaporan. Misalnya ada masyarakat yang menemukan adanya indikasi praktek gratifikasi, nah itu boleh dilaporkan. Nah, itu ya. Dilaporkan bisa melalui telepon ataupun bisa melalui ini apa namanya? Ini ada kanal email. Emailnya khusus nih kita mempunyai email bbs.bbpommakassar@gmail.com. Nah, itu boleh juga untuk istilahnya melaporkan hal-hal kalau misalnya memang ada indikasi-indikasi praktek-praktek gratifikasi. Nah, itu boleh melalui email itu. Ataupun melalui yang tadi juga boleh tuh, yang nomor WA tadi kan. Nah, nomor WA tadi kan juga sebagai kanal untuk pengaduan. Nah, itu juga boleh yang tadi sudah di ini. Terus kemudian ada telepon. Telepon juga ke teleponnya 081 355 113 3321. 3321 ya. 081 355 113 321. Ya. Kemudian memang untuk unit layanan publik kami ini memang ada juga melakukan inovasi-inovasi yang mungkin segera ya dalam 1-2 bulan ini kita bisa implementasikan, di antaranya yaitu terkait dengan tadi itu edukasi kepada masyarakat. Nah, di antaranya nih saya bocorin sedikit dulu ya. Ya, silakan Bu. Sedikit aja dibocorin. Bocorin ya. Jadi kita mau membentuk kader pengawasan, kader keamanan pangan untuk anak sekolah. Ya, jadi nanti kita akan bentuk mereka untuk menjadi kader. Nah, tentu saja namanya kader, dia itu kan nanti harus mempunyai persyaratan, harus bisa melakukan
penyuluhan kepada teman-temannya, kepada lingkungannya gitu. Ini nanti anak-anak sekolah targetnya. Nah, kemudian yang kedua kita juga akan melakukan istilahnya pengawasan di pasar ya, di pasar itu terhadap terutama terhadap pedagang ikan gitu ya, supaya mereka ikannya itu tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang ya, misalnya contohnya kayak formalin, pengawet formalin. Nah, itu nanti kita akan bikin inovasi, kita uji mereka, kita tandai kalau yang mereka itu bagus ikannya, kita kasih bendera yang oke ya. Tapi kalau misalnya ikannya masih bermasalah ya kita kasih bendera yang belum oke gitu. Kalau misalnya semua pedagang sepasar itu udah ternyata bagus semua, pasarnya kita kasih bendera oke gitu. Nah, itu sebenarnya untuk sebagai tanda ya, sebagai kode gitu ya. Sebagai tanda. Jadi masyarakat biar tahu bahwa ini saya beli nih bener nih di tempat yang bagus, dia tidak mengandung bahaya. Gitu. Kemudian ada satu lagi pelayanan yang kita dekatkan kepada konsumen, yaitu kita akan berkeliling di pasar ataupun di tempat-tempat dan menerima pengujian kosmetik ataupun pangan. Oke. Itu di tempat Ibu ya, secara mobile ya? Ya, misalnya di pasar gitu ya. Nah, kita nanti akan ada mobil laboratorium di situ. Nanti konsumen yang belanja dari pasar boleh mengujikan. Dia pengen tahu ini yang saya beli ini aman atau tidak. Nah, itu boleh diujikan gratis kalau itu gratis, Mbak. Nah, itulah kira-kira beberapa inovasi-inovasi yang akan segera kita lakukan di 1-2 bulan mendatang. Oke, Ibu. Itu Bu Mika. Baik, jadi sekali lagi nih ya, tentunya nih sekali lagi untuk Anda Smart Listener sebagai konsumen ya, untuk menjadi konsumen yang cerdas, sekali lagi kalau ada promosi iklan gitu ya, berbagai produk ya, tentunya kita harus cek dulu gitu ya Bu ya. Ada nggak sih seperti apa nih untuk apa ya, sebagai pengingat juga nih, cek klik gitu ya, bener ya, ada cek klik ya dari BP POM. Itu meliputi apa aja? Betul ada. Ya, itu memang sudah menjadi jargon kami dalam melakukan mencerdaskan konsumen nih. Jadi ada yang namanya cek klik, cek KLIK ya. K yang pertama itu cek kemasan. Jadi semualah ya, ibu-ibu semualah ya, kalau belanja kosmetik, belanja makanan, belanja obat tradisional, belanja suplemen, belanja itu melakukan cek klik. Yang pertama cek kemasannya. Kemasannya masih bagus nggak? Bocor atau enggak gitu ya. Terus yang kedua adalah L, label. Ya, label. Dilihat labelnya. Kan di dalam produk itu kan ada informasi di dalam labelnya kan ya. Itu ada nama produk, ada komposisi, ada kandungan gizi, ada berat neto. Nah, di situ termasuk juga ada nomor izin edar. Nah, itu bisa dicek. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya izin edar. Nah, izin edar ini juga harus dicek untuk tadi itu kan ada jaminan, kalau yang sudah bernomor izin edar ada jaminannya ya, karena itu sudah didaftar dan kami melakukan pengawasan baik sebelum maupun sesudah beredar di pasar dengan uji tadi. Itu nomor izin edar. Cek KLI, yang K yang belakang adalah kadaluarsa. Lihat di setiap produk pasti ada tanggal kadaluarsanya ya. Ini dibiasakan supaya konsumen tidak keliru membeli produk ternyata sudah kadaluarsa. Oke. Ibu, untuk kadaluarsa ini, untuk kadaluarsa itu apakah misalnya nih Bu ya, untuk expire date-nya ya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, untuk durasi pemakaiannya, misalnya tanggal 5 kita 2 hari sebelum kadaluarsa kita masih menggunakannya, apakah itu masih boleh atau seperti apa Ibu? Ya,
Ya, itu begini. Kalau untuk pangan, untuk makanan, biasanya dia memakai kata-kata gunakan sebelum. Sebaiknya digunakan sebelum. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya best before. Nah, itu memang sebaiknya sebelum tanggal itu digunakan. Kalau sudah lewat tanggal, sebaiknya tidak digunakan. Gitu. Jadi misalnya masih kurang 2 hari ya tidak apa-apa. Karena biasanya pun atau gini, atau kita juga lihat bentuk fisiknya, ya. Ada juga makanan yang belum kadaluarsa, tapi karena ada sesuatu, misalnya tadi kemasannya bocor atau apa, akhirnya dia kemasukan mikroba. Itu mungkin belum kadaluarsa, tapi dalamnya udah tidak layak. Nah, itu juga jangan. Tapi kalau misalnya dia dalamnya masih bagus dan masih masuk dalam tanggal best before tadi, tidak apa-apa. Nah, kalau untuk obat atau nah ini vaksin? mesti berhati-hati ya. Kalau maksudnya untuk obat yang diminum itu ya, itu harus berhati-hati. Kalau memang sudah kadaluarsa ya sudah. Walaupun masih bagus bentuknya, itunya, tapi jangan, karena kalau obat itu kan dia bahan kimia ya, dan dia bisa apa istilahnya berubah atau bisa saja kadarnya juga sudah berkurang. Kan kita nggak bisa ngecek kalau itu kan, itu harus dengan laboratorium. Nah, kalau untuk obat sebaiknya kalau memang sudah expired ya sudah. Walaupun masih bagus bentuknya, masih ini ya jangan dipakai lagi gitu. Nah, itu kalau untuk obat resikonya, karena kalau obat lebih besar ya. Kalau makanan mungkin masih tidak terlalu beresiko. Baik. Jadi ingat ya, Smart Listener, sebagai konsumen yang cerdas itu ingat cek KLIK, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Masih ada yang ingin disampaikan, Ibu? Kita sudah ada di akhir acara, silakan Ibu. Ya, jadi kami menginformasikan dan berpesan kepada teman-teman konsumen, masyarakat ya, ingat kalau dalam membeli produk obat dan makanan, obat tradisional, suplemen tadi itu ya, yang pertama ingat ceklik. Dan ceklik ini untuk izin edar itu bisa memakai aplikasi. Nah, kami punya aplikasi yang namanya cek BPOM. Nah, itu bisa diunduh di Play Store. Nanti untuk mengkonfirmasi apakah produk itu memang benar terdaftar atau tidak. Nah, itu ya. Nanti namanya cek BPOM. Ada 2 sih, satunya BPOM Mobile. Itu juga dengan sistem barcode sebenarnya dia. Jadi kalau kita melihat produk-produk yang kekinian, yang sekarang-sekarang ini mereka ada namanya 2 dimensi barcode di dalam labelnya. Nah, kalau kita dengan aplikasi cek BPOM Mobile itu hanya dengan scanning barcode-nya nanti akan keluar datanya. Ya, datanya di situ bisa dibaca. Nah, itu saja ini kami ya sebagai kata penutup saya, jangan lupa ceklik. Nah, kemudian teman-teman yang ceklik yang ingin membutuhkan pelayanan di Balai Besar POM, silahkan bisa datang, bisa menggunakan kanal-kanal tadi yang sudah kami bagikan, ataupun bisa memfollow medsos kami. Demikian Mbak Mirza. Iya, baik. Jadi sekali lagi ya, Smart Listener, untuk informasi lebih lengkap lagi bisa memfollow dari sosial media dari BB POM. Kemudian untuk informasi selengkapnya juga silakan datang ya di Jalan Baji Minasa nomor 2 Makassar ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua informasinya, Ibu Dr. Randa Hardaningsi APT MHSM, Kepala Balai Besar POM Makassar. Kemudian terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah mendampingi, ada Ibu Dr. Randa Arnida APTMH, kemudian Ibu Dr. Randa Suryawati APT, keduanya Infocom dari BB POM Makassar. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, dan ya Smart Listener, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.